Qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal Amli dalam channel BBA Belajar Baca Al-Quran. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomah untuk belajar membaca Iqra bareng saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bacaan qalqalah. Ya, dalam ilmu tajwid itu ada banyak sekali bacaannya teman-teman ya. Ada mad pun dibagi menjadi banyak sekali. Ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin, ada bacaan hukum mem sukun dan sebagainya. Dan salah satunya itu ada juga hukum bacaan qalqalah. Nah, hukum bacaan qalqalah itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita menuju ke materi, teman-teman, alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita menuju ke materi. Teman-teman bisa simak materinya di layar kaca. Nah, qalqalah atau bacaan qalqalah ya teman-teman ya, adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Nah, qalqalah sendiri itu bisa diingat-ingat artinya adalah berdetik atau memantul. Huruf qalqalah ada 5, yaitu dal, jim, ba, to, qaf. Ingat-ingat ya teman-teman ya, huruf qalqalah itu ada 5, penyebutannya terserah di oslah asli atau nggak berurutan, nggak masalah, nggak harus dal jim ba to qaf, qaf to ba jim dal atau apa terserah. Kalau saya biasa mengingatnya dengan istilah baju di toko, berarti baju di toko, ba jim dal to qaf. Kita ulang sekali lagi, baju di toko, ba ju jim, da di dal, to ko qaf, jadi baju di toko. Nah, bacaan qalqalah sendiri itu setiap ada huruf qalqalah yang 5 tadi, posisinya hurufnya adalah sukun atau mati, baik mati secara dimatikan atau mati memang asli huruf itu berharokat sukun. Kita lanjut. Dan qalqalah itu teman-teman terbagi menjadi 2 jenis. Qalqalah terbagi menjadi 2 jenis. Apa aja? Ada qalqalah sughra atau qalqalah kecil dan qalqalah kubra atau qalqalah besar. Ingat-ingatnya gampang, seperti kiamat aja ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah, sekarang qalqalah sughra atau qalqalah kecil yang seperti apa, qalqalah kubra atau qalqalah besar yang seperti apa. Qalqalah kecil atau qalqalah sughra yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harokat sukun dan bukan karena waqaf. Nah, qalqalah sughra teman-teman adalah qalqalah yang matinya itu asli, berarti memang asli huruf qalqalahnya itu berharokat sukun. Berarti apabila ada 5 huruf qalqalah tadi, qaf, to, ba, jim, dal berharokat sukun. Dan saya kasih kisi-kisi, dan biasanya sebagian besar bacaan qalqalah sughra biasanya berada di tengah-tengah kalimat. Nah, kita lihat lagi di layar contoh bacaan qalqalah sughra. Tadrusuna. Nah, ini dalnya itu ulang, dalnya ini itu memang mati teman-teman,
memang asli dia mati sendiri di ayatnya, bukan karena dipaksa untuk dimatikan. Memang mati, hurufnya aja huruf sukun, huruf mati. Tadrusuna, nah seperti itu bacaannya teman-teman, bukan tadrusuna, bukan tadrusuna, tapi dipantulkan atau berdetik ya, berdetik atau memantul, dipantulkan intinya. Tadrusuna, bukan tadrusuna, tapi dipantulkan. Oke. Contoh kedua dari bacaan qalqalah sughra adalah baqliha. Jadi bacanya baqo, bukan baqliha, bukan ya teman-teman ya, tapi baqo. Misal kok ini kok hurufnya kok huruf qalqalah yang lain, katakan dal berarti ya bad, misal jim ya baje, misal po ya berarti ya bapo, misal ba ya bab. Seperti itu ya teman-teman. Ingat, qalqalah terbagi menjadi dua, ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra atau qalqalah kecil adalah yang matinya asli, memang matinya asli, di mana di huruf qalqalah tersebut mati karena berharokat sukun. Nah, untuk selanjutnya qalqalah yang kedua ada qalqalah kubra teman-teman. Qalqalah kubra. Nah, qalqalah kubra itu artinya qalqalah besar. Seperti apa pengertiannya? Kita simak di layar kaca, yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah dimatikan karena waqaf atau berhenti. Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan. Kita ulang sekali lagi biar meresap, biar teman-teman lebih paham. Untuk qalqalah besar atau qalqalah kubra, yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti. Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan. Seperti itu teman-teman. Berarti qalqalah kubra adalah qalqalah besar yang mana sebenarnya huruf qalqalahnya itu bukan berharokat sukun teman-teman, bukan asli mati. Di tulisan Al-Qur'annya itu bukan harokat mati, bisa saja harokat domah, kasrah, fathah, ten, fathah, kasrah, ten, domah, ten, pokoknya selain harokat sukun, tapi dipaksa untuk dimatikan karena berada di akhir kalimat. Oke, karena berada di akhir ayat, jadi harus dimatikan, ataupun memang keadaannya harus dimatikan. Misal kadang kan ada yang ayatnya panjang, terus teman-teman nggak kuat nih, lah terus dilalah, kebetulannya diwakafkan pas di huruf qalqalah, berarti harus dipantulkan. Dan apabila itu diteruskan, sebenarnya nggak mati, nggak qalqalahnya tuh nggak mati, cuman itu karena dipaksa berhenti, diwakaf ya, jadi dipantulkan atau dibaca qalqalah. Kita lihat contohnya. Nah, ini teman-teman. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, baknya ini huruf qalqalah teman-teman. Baknya ini huruf qalqalah, tapi matinya itu karena kita mau mematikan dia, bukan karena matinya itu karena kita ingin mematikan dia, bukan karena memang huruf baknya itu berharokat sukun, berharokat mati, tapi memang ya kita memaksa huruf ba ini
untuk dimatikan. Kalau misal kita teruskan ya, tabbat yada abi lahabi wa tabba, terus lanjut ke ayat selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Untuk gampang mengingatnya, yang penting qalqalah sama dengan mantul. Huruf qalqalah ada 5: qaf, ta, ba, jim, dal, atau ba, ju, di, to, ko. Nah, qalqalah ada 2: qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang mana qalqalah sugro adalah qalqalah kecil yang matinya asli apabila huruf qalqalah itu memang berharokat sukun, memang mati dari sananya. Dan untuk qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubro, di mana qalqalah yang matinya itu karena kita matikan. Sebenarnya huruf qalqalahnya itu tidak berharokat sukun, tapi dipaksa kita matikan karena kita wakofkan. Biasanya ciri-ciri qalqalah sugro adalah di tengah kalimat dan qalqalah kubro di akhir kalimat atau akhir ayat. Dan untuk contoh-contoh bacaan qalqalah yang lain, teman-teman bisa lihat nanti di sekitar sini. Saya akan tampilkan di video 20 detik untuk saran video. Nanti salah satunya saya akan pasang di kanan ataupun di kiri saya mengenai materi Iqra yang fokus membahas masalah bacaan qalqalah. Oke, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.